Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggara dari Universitas Islam Nusantara dengan jurusan Teknik Informatika kelas A1. Ya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikitnya tentang strategi dakwah dari Sunan Gresik, salah satu tokoh dari Wali Songo. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai bentuk pengumpulan tugas dari mata kuliah Akhlak An-Nabiyah. Ya, Sunan Gresik merupakan tokoh pertama yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa secara terkonsep. Hal tersebut yang kemudian membuatnya dijadikan sebagai orang pertama yang mendapatkan gelar Wali Songo. Nama asli dari Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Tempat dakwah beliau adalah di Gresik, Jawa Timur. Terdapat beberapa persepsi mengenai asal-usul dari Sunan Gresik. Yang pertama, menurut masyarakat pada saat itu beranggapan bahwa Sunan Gresik bukan asli keturunan Jawa. Persepsi tersebut diperkuat dengan adanya sebutan atau nama lain dari Sunan Gresik, yaitu Syekh Maghrib. Mereka beranggapan bahwa Sunan Gresik berasal dari daerah Arab Maghrib, atau yang saat ini dikenal sebagai daerah Afrika Barat. Terdapat juga sebagian yang lain memiliki anggapan bahwa Sunan Gresik berasal dari daerah Maroko. Nah, saat pertama kali berdakwah, Sunan Gresik tidak pernah menentang ajaran orang-orang pada saat itu. Ia juga tidak pernah memaksa orang untuk masuk dan memeluk agama Islam. Beliau lebih memilih berdakwah dengan cara yang halus. Beliau juga selalu menunjukkan perilaku dan tutur kata yang lembut dan bersikap baik kepada semua orang. Cara tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa ajaran agama Islam merupakan ajaran agama yang indah, halus, damai, toleransi, dan mencintai sesama. Dengan begitu, beliau mudah berbaur dan diterima oleh masyarakat. Cara lain yang dilakukan oleh Sunan Gresik adalah dengan cara berdagang. Beliau membuka sebuah warung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hingga melakukan perjalanan ke berbagai pelabuhan. Nah, selama beliau berkegiatan di pelabuhan tersebut, beliau telah bertemu dengan lebih banyak orang dari berbagai kalangan dan golongan. Pada saat itu, mayoritas masyarakat beragama Hindu, yang dimana terdapat pembagian kalangan di masyarakat, yaitu kasta Brahma atau pemuka agama ataupun guru. Yang kedua adalah kasta Ksatria, yang dimana di dalamnya adalah raja, bangsawan, dan prajurit perang. Yang ketiga adalah kasta Waisa atau pedagang dan pengusaha. Dan yang keempat, kasta yang paling rendah, yaitu Sudra, buruh, petani, dan pembantu. Beliau tidak pernah memandang orang berdasarkan kastanya. Bahkan beliau juga sering mendekati orang-orang dari kasta terendah, di mana beliau menjelaskan kepada mereka bahwa dalam agama Islam, semua orang memiliki derajat yang sama dan tidak ada pembagian kasta. Dengan begitu, banyak orang dari kasta Sudra dan Waisa yang tertarik dengan penjelasan dari Sunan Gresik. Beliau juga menjelaskan bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia itu sama. Yang membedakan mereka hanyalah keimanan dan ketakwaannya, bukan berdasarkan kasta, apalagi kekayaan. Manusia bisa hidup dengan bahagia di dunia dan di akhirat dengan adanya takwa, dengan bekal takwa. Beliau selalu menjelaskan dengan cara yang halus bahwa orang Sudra yang memiliki ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi lebih mulia dibandingkan orang yang berasal dari kasta tinggi namun tidak memiliki ketakwaan. Mendengar dakwah beliau, banyak orang dari kasta rendah yang merasa senang. Pada akhirnya banyak juga dari mereka yang berbondong-bondong untuk masuk dan memeluk agama Islam tanpa adanya paksaan.